Bab 71. Gesi Ye. Sander Ye memang agak bingung. Nenek moyang klan Senge di depannya kayaknya terlalu banyak bicara. Apalagi, orang ini kayaknya baik. Dia agak malu. Biarpun agak nggak logis, itu yang dirasakan dia kala itu. Jelas sekali klan Senge mau membunuh dia. Sander Ye agak bingung. Di samping, pagoda kecil terus menggeleng. Dia tahu si kecil baik hati ini pasti nggak bisa melawan wanita ini. Kala itu, dia merasa mantan majikan dia cukup baik, setidaknya nggak dibodohi orang. Tentu saja, kalau dia diberi pilihan, dia akan mengikuti si kecil ini. Mantan simpanannya payah. Kala itu, Liam berujar, "Anak kecil, aku pergi." Sander Ye mengangguk. Ada alasan dia mengajukan bantuan ini tadi. Grace. Dia mau pergi ke klan Eterna untuk meminjam pedang. Nggak apa-apa kalau lancar, tapi kalau nggak lancar, dia akan punya andalan lain. Kejadian kali ini membuat dia mengerti sesuatu. Saat bertarung, lebih baik banyak orang. Liam tersenyum, lalu melihat ke pagoda kecil. "Tuan Pagoda, maafkan pelanggaran klanku." Pagoda kecil melambaikan tangan, "Lupakan. Keluarga yang harus dihadapi dengan lembut bukan keras." Liam mengangguk, "Tuan Pagoda, sampai jumpa lagi." Sesudah mengatakannya, dia menjadi gumpalan asap dan menghilang. Tapi, ketika dia menghilang, sebuah gulungan keluar dan terbang ke alam Senge. Sesudah Liam menghilang, Sander Ye berbisik, "Tuan Pagoda, kenapa dia bunuh Master Klan Senge?" Pagoda kecil berujar, "Aku mau kesopanan." Sander Ye menatap pagoda kecil, bingung, "Sopan?" Pagoda kecil mengangguk, "Kalau dia nggak sopan, seseorang akan membantunya tampil sopan." Sander Ye melirik pagoda kecil, "Apa yang disembunyikan pagoda tuan?" Sembari menggeleng, Sander Ye menarik kembali pikirannya, lalu menatap Rizal Ye. "Dik Rizal Ye, kita bagi harta jadi 3 bagian, 1 untuk keluarga Ye, kita masing-masing dapat 1 bagian. Lebih baik bagi harta dulu." Rizal Ye tersenyum, "Oke." Sander Ye mengangguk, "Kalau begitu, selamatkan kepala keluarga dan yang lain." Tuan Pagoda tadi bilang Irfan Ye dan yang lain belum mati. Karena Zarial Ao dan yang lain menangkap mereka untuk merayu Sander Ye, jadi mereka nggak membunuh Irfan Ye dan yang lain. Rizal Ye mengangguk, lalu berbalik dan menghilang tak jauh. Dari cahaya keemasan, Sander Ye berbaring dan perlahan menutup mata. Sangat nggak nyaman. Karena pernah disemprot oleh api naga, kulitnya terbakar, sekarang penampilannya kacau dan mengenaskan. Kala itu, 2 sosok masuk. Biksu Dao dan Sisil Nanling yang masuk. Faktanya, ketika mereka tahu Sander Ye datang ke dunia naga asli, mereka sudah tiba. Tapi, dunia naga asli ditutup, jadi mereka ditahan di luar. Sekarang, dengan kehancuran klan naga asli, penghalang ini pun rusak. Ketika melihat kondisi Sander Ye yang menyedihkan, cahaya dingin muncul di mata Biksu Dao, tapi detik berikutnya, dia terdiam. Karena dia menemukan mayat naga asli di mana-mana. Klan naga asli musnah. Biksu Dao melihat sekeliling, dia bagai disambar petir, otaknya kosong. Kala itu, pagoda kecil menjadi cahaya keemasan dan kembali ke tubuh Sander Ye. Dia sebenarnya terluka dan gak bisa berada di luar sepanjang waktu. Kala itu, Sisil Nanling berjalan cepat menuju Sander Ye. Melihat Sander Ye yang mengenaskan, wajah Sisil Nanling pucat. Dia berujar dengan gemetar, "Adik seperguruan Sander, kamu." Sander Ye menyeringai, "Aku gak akan mati." Sisil Nanling menggeleng, "Kamu jadi jelek." Sander Ye terpana. "Puff." Sisil Nanling tertawa, "Nggak apa-apa, aku tetap suka." Sander Ye menggeleng dan tersenyum.
Biksu Dao menatap Sander Ye dengan penasaran, tapi keadaan Sander Ye menyedihkan, dia nggak bisa bertanya. Kali ini, Rizal Ye mengajak Irfan Ye dan yang lain ke Sander Ye. Melihat Sander Ye, Irfan Ye dan yang lain langsung mengelilingi dia. Irfan Ye berujar dengan gemetar, "Sander, kamu baik-baik saja?" Sander Ye tersenyum, "Lumayan." Irfan Ye menghembus napas dengan suara pelan, "Kamilah yang terlibat dalam kalian." Sander Ye menggeleng, "Pemimpin klan, tolong jangan katakan itu, akulah yang sudah menyakiti kalian dan keluarga Ye." Irfan Ye menggeleng dan menghembus napas lagi. Kala itu, Rizal Ye berujar, "Klan naga asli sudah hancur. Semua kekuatan gelisah. Jadi, nggak cocok tinggal lama di sini." Saat mengatakannya, dia melihat ke arah Irfan Ye, "Ketua klan, kuantar kalian kembali ke negara Ni." Irfan Ye dan yang lain nggak cocok tinggal di dataran tengah negara es. Keluarga Ye nggak punya fondasi di sini dan nggak bisa berkembang. Irfan Ye ragu-ragu, lalu mengangguk, "Oke." Rizal Ye menghampiri Sander Ye lalu menyerahkan cincin penyimpanan pada Sander Ye. "Kak Sander Ye, aku membagi semua mayat naga dan harta klan naga asli jadi 3 bagian. Ini milikmu. Cincin penyimpanan yang ditinggalkan oleh master di klan Senge, aku juga bagi 1 bagi ke cincin penyimpanan." Sander Ye mengangguk, dia menyimpan cincin penyimpanan, lalu berujar, "Kalian hati-hati." Rizal Ye mengangguk, dia ragu-ragu, lalu berujar, "Kak Sander Ye, apa kamu mau perjuangkan keberuntungan Tao?" Sander Ye mengangguk, "Ya." Rizal Ye tersenyum, "Aku juga." Sander Ye tersenyum, "Itu bagus, kita nggak sendirian nanti." Rizal Ye tertawa, "Memang. Kak Sander Ye, rawat dirimu, sampai jumpa nanti." Dia membawa Irfan Ye dan yang lain menghilang ke ujung langit. Sander Ye melihat punggung Rizal Ye dan yang lain, kerumitan muncul di matanya. Reuni singkat. Dia memang punya perasaan terhadap keluarga Ye. Kala itu, Biksu Tao berujar, "Ayo cepat pergi. Kehancuran klan naga asli di sini pasti sudah membuat cemas semua kekuatan. Kalau tebakanku benar, para master dari kekuatan itu sudah tiba." Sander Ye mengangguk, "Ayo pergi." Tentu saja, dia nggak bisa berjalan sekarang. Biksu Dao langsung mengangkatnya lalu menghilang bersama dia dan Sisil Nanling. Nggak lama kemudian, belasan aura kuat muncul di alam naga asli. Ketika melihat alam naga asli memang musnah, semua master terkejut. Klan naga asli musnah. Segera, berita tentang genosida alam naga asli segera menyebar ke seluruh dataran tengah negara es. Genosida. Hal ini dilarang di Akademi Guanxuan, tapi ketika Akademi Guanxuan dataran tengah negara es baru mulai menyelidiki, semuanya berhenti. Karena pusat Akademi Guanxuan mengirim orang kemari. Di depan gerbang akademi, Wendy Lu dari Akademi Guanxuan memimpin sekelompok master Akademi Guanxuan menunggu dengan tenang. Kala itu, seorang wanita berjalan gak jauh dari situ. Wanita itu berjubah putih berikat pinggang ungu. Pinggangnya terlihat ramping, rambutnya dikuncir dengan pita sepanjang pinggang, berwajah halus dan bermata jernih. Dia berjalan perlahan, tenang dan terlihat mengesankan. Dia memegang sebuah buku kuno dengan tangan kanan. Ada 3 karakter besar di buku kuno, Hukum Guanxuan. Kala itu, Wendy Lu membungkuk pada wanita itu dan berujar dengan gemetar, "Ketua Akademi Wendy Lu memberi salam pada kepala utama Ye." Ketua Gesi Ye. Kekuasaan Kepala Departemen Sastra Pusat Akademi Guanxuan mengesankan. Karena punya hak untuk memobilisasi pengawal Guanxuan. Di alam semesta ini, ketika pengawal Guanxuan keluar, siapa yang nggak patuh?
Hal yang paling menakutkan adalah dia belajar langsung dari dekan Akademi Sastra di Akademi Guanxuan. Sugo hanya punya 2 murid. Murid pertama adalah Oril. Dia legenda yang tak terkalahkan. Bisa dibilang dia dan Oril berasal dari akademi yang sama. Hal yang paling menakutkan adalah gadis di depannya di bawah 20 tahun. Bersambung. Bab 72. Jangan sentuh lagi. Wendy Lu dan yang lain bersikap hormat dan agak gelisah. Kali ini, Akademi Pusat mengirim master hebat ke dataran tengah negara es. Ini agak nggak normal. Kala itu, Gessie tiba-tiba. Dia melirik ke arah Wendy Lu dan berujar, "Ketua Wendy, masuk untuk mengobrol." Sesudah mengatakannya, dia berjalan menuju Akademi Guanxuan. Wendy Lu segera berdiri dan mengikuti. Di halaman, Gessie duduk di tepi danau, menatapi ikan yang berenang. Wendy Lu berdiri dengan hormat. Gessie berujar dengan lembut, "Ketua Wendy, klan naga asli sudah dihancurkan, apa pendapatmu?" Wendy Lu berujar, "Aku sudah selidiki, berhubungan dengan Sander Ye." Gessie mengangguk, lanjutkan. Wendy Lu ragu-ragu sejenak, lalu berujar, "Apa perlu kirim orang untuk menangkap Sander Ye?" Gessie melihat ke arah Wendy Lu dan berujar, "Kesampingkan keluhan antara Sander Ye dan klan naga asli untuk saat ini. Bahas saja Sander Ye dan akademi. Sejauh yang kutahu, Sander Ye juga murid akademi kita, tapi saat kompetisi bela diri dunia bawah, klan naga asli mengganggu keadilan kompetisi. Kamu tahu." Mendengar ini, Wendy Lu jadi pucat. Gessie menatap Wendy Lu, "Ketua Lu, aku mengerti dunia ini bukan hanya masalah perkelahian dan pembunuhan, hubungan antar manusia lebih penting. Dibandingkan dengan bocah miskin tanpa latar belakang, klan naga asli dan keluargaan memang lebih layak untuk direkrut." Wendy Lu berlutut dan menunduk. Gessie berujar, "Apa yang digunakan akademi untuk mengatur alam semesta? Dengan hukum. Master pedang di dunia mendirikan akademi dengan harapan dunia bisa mengajarkan prinsip hukum dan bersikap adil. Ujian seni bela diri adalah satu-satunya kesempatan bagi orang-orang di dunia bawah. Kalau nggak adil, apa anak-anak dari keluarga miskin yang tak terhitung jumlahnya berpeluang sukses?" Saat mengatakannya, dia menggeleng. Di era manapun, orang yang paling sengsara selalu orang di level bawah. Nggak peduli seberapa keras mencoba, mereka nggak bisa maju dan mengubah takdir. Akademi mengadakan acara seni bela diri di seluruh dunia agar mereka mengerti selama mau bekerja keras, mereka berkesempatan mengubah takdir. Tapi, dia melihat Wendy Lu dengan dingin. Klan naga asli sangat berani mengganggu ujian seni bela diri Akademi Guanxuan secara terbuka, tapi nggak ada seorang pun di Akademi Guanxuan dunia bawah yang berani menghentikannya. Memang konyol. Wajah Wendy Lu pucat. Gessie menatap Wendy Lu dengan dingin, "Ketua Lu, ujian bela diri dunia bawah bukan salahmu. Lagi pula, kamu nggak mengetahuinya waktu itu. Tapi kenapa kamu mencegat surat pengaduan dari ketua akademi di dunia bawah? Apa hakmu?" Wendy Lu gemetar dan gak berani berbicara. Gessie menatap Wendy Lu, "Sebagai kepala akademi, kamu tahu ujian seni bela diri dunia bawah gak adil, tapi kamu gak urus, kamu membiarkan klan naga asli terus menggertak siswa akademi kita. Ketua Lu, apa kamu anjing klan naga asli?" Sesudah mendengarnya, Wendy Lu segera menunduk, lalu berujar dengan gemetar, "Ketua Gessie, masalah ini memengaruhi keluargaan." Lancang. Gessie berteriak marah, "Apakah kamu mau menggunakan keluargaan untuk menekanku?" Wendy Lu berujar, "Aku nggak berani." Gessie berujar, "Pengawal." Saat diucapkan, seorang pengawal berbaju putih muncul di samping Gessie.
Melihat ini, wajah Wendy Lu pucat. Pengawal Guan Xuan. Gessie Ye tiada ekspresi, pukul mati Vera An dari keluargaan yang berkolusi dengan klan naga asli di depan keluargaan. Kepala keluargaan gagal mengajarinya jadi gak cocok menjadi kepala keluargaan. Suruh mereka pilih orang lain, mulai hari ini, semua perlakuan khusus pada keluargaan dibatalkan. Pengawal Guan Xuan gak berujar apa-apa dan berbalik lalu pergi. Saat Wendy Lu mendengar kata-kata Sander Ye, wajahnya menjadi pucat. Gawat, orang ini bahkan berani menyerang keluargaan. Dia memang tamat. Kala itu, Gessie Ye dan melihat ke arah Wendy Lu, kamu menggunakan kekuasaan dari akademi untuk keuntungan pribadi. Sebagai ketua akademi, kamu seharusnya jelas dengan hukum Guan Xuan, apa hukuman yang pantas? Mendengar ini, Wendy Lu tersenyum sedih dan terdiam. Gessie Ye, bawa pergi. Begitu terdengar, seorang pengawal Guan Xuan muncul di tempat kejadian dan langsung membawa Wendy Lu pergi. Gessie Ye perlahan menutup mata. Selama ini, para bangsawan ini semakin keterlaluan, terus-menerus menekan akademi. Para bangsawan ini banyak yang menjadi kanker bagi akademi, jadi waspada dengan ucapan. Kala itu, seorang wanita tua muncul di samping Gessie Ye. Wanita tua itu berujar, "Ketua, harap berhati-hati dengan apa yang kamu katakan. Kekuatan keluarga bangsawan di dataran tengah negara es lemah, tapi keluarga dan sekte bangsawan di pusat akademi Guan Xuan berbeda. Salah satu dari mereka akan menjadi sangat menakutkan." Gessie Ye punya kekuatan, identitas, dan latar belakang, tapi kalau menantang raksasa besar ini, itu batelur megantam batu. Jangankan dia, bahkan gurunya Sugo, dekan Akademi Sastra, gak mampu menantang para raksasa ini. Satu tindakan ceroboh akan membawa bencana. Gessie Ye tanpa ekspresi. Sekarang di dalam akademi, para bangsawan sudah merambah. Mereka memengaruhi akademi, hampir mendistorsi nilai dan prinsip akademi. Berbicara tentang ini, dia menggeleng dengan gak berdaya. Dia gak melanjutkan karena dia tahu kalau mau mengubah akademi, dia harus melindungi dirinya dulu. Menantang para raksasa ini sekarang berarti cari mati. Reformasi nggak bisa mengandalkan semangat saja. Melihat Gessie Ye tidak berbicara lagi, wanita tua itu bernapas lega. Gessie Ye berujar, nggak mungkin Master Pedang nggak tahu masalah ini waktu itu, tapi dia membiarkan masalah ini berkembang. Apa niat dia? Wanita tua itu tersenyum getir, "Nak, kamu nggak bisa mengkritik dekan." Gessie Ye berujar, "Kalau nggak boleh bebas mengkritik, maka pujian nggak ada artinya." Wanita tua itu terdiam. Gessie Ye berdiri dan berujar, "Pergi temui Tuan Muda Sander Ye." Wanita tua itu berujar, "Aku cemas klan naga langit kuno nggak akan menyerah." Mata Gessie Ye menjadi dingin. Wanita tua itu ragu-ragu sejenak, lalu berujar, "Nak, klan naga asli dihancurkan kali ini karena Sander Ye. Bagaimana kamu akan menghukumnya?" Sander Ye menggeleng, "Kualifikasi apa yang kita miliki untuk menghukumnya?" Wanita tua itu berujar, "Tindakan genosida nggak diperbolehkan oleh hukum Guan Xuan." Gessie Ye hanya menggeleng, "Itu nggak diperbolehkan oleh hukum Guan Xuan. Tapi, klan naga asli pergi ke negara N untuk menangkap keluarga Ye untuk mengancam Sander Ye. Dalam kondisi itu, perlawanan Sander Ye sesuai hukum Guan Xuan, itu pembelaan diri." Wanita tua itu ragu-ragu sejenak, lalu berujar, "Apakah ini dianggap pembelaan yang berlebihan?" Sander Ye berujar, "Mereka memukulimu di balik pintu tertutup dan ingin membantai seluruh keluargamu. Dalam kondisi ini, nggak ada pembelaan berlebihan. Kalau itu aku juga akan membantai klan naga asli." Sesudah mengatakannya, dia berhenti lalu berujar,
hukum Guanxuan menjunjung keadilan dan kebenaran. Kalau kita membiarkan klan naga asli menyakiti orang lain dan gak membiarkan orang lain melawan, bukankah hukum Guanxuan adalah hukum jahat? Jadi, perlawanan Sander Ye dinyatakan sebagai pembelaan diri, gak akan dimintal pertanggungjawaban. Wanita tua itu mengangguk, lalu berujar, "Lalu kenapa kamu pergi temui dia?" Sander Ye menggeleng, kesimpulannya masalah ini kesalahan akademi. Perlakuan gak adil dari akademi membuatnya diperlakukan secara gak adil. Entah alasan emosional maupun rasional, akademi kita harus meminta maaf. Kalau dia bersedia bergabung akademi, tentu saja bagus, tapi kalau nggak mau, kita harus beri sedikit kompensasi. Dia berjalan keluar. Wanita tua itu mengikuti dari belakang. Di tengah perjalanan, wanita tua itu bertanya lagi, bagaimana menangani Dekan Zhao di dunia bawah. Gessi Ye berpikir sejenak, lalu berujar, biarpun mengabaikan tugasnya, dia bisa dimaafkan. Kepala akademi yang kecil pasti nggak berani menentang keluargaan dan klan naga asli. Apalagi, dia menulis surat untuk Sander Ye sesudah kejadian, yang mengeluh tentang ketidakadilan, itu membuktikan dia sadar akan kesalahannya. Jadi, beri dia kesempatan. Wanita tua itu menatap Gessi Ye, tapi menurut hukum Guanxuan, hukuman setidaknya adalah menghancurkan kultivasinya. Gessi Ye menggeleng, kalau Zahra Zhao melawan klan naga asli dan keluargaan hari itu, dengan kekuatan keluargaan dan klan naga asli, dia akan terbunuh dalam sekejap. Menghadapi dua kekuatan besar ini, dia hanya kepala akademi yang kecil, apa yang bisa dia lakukan? Sesudah mengatakannya, dia berhenti sejenak dan lalu berujar, lagi pula, orang ini nggak berkomplot dengan klan naga asli. Sesudah itu, dia menulis surat untuk mengeluh demi Sander Ye, itu menunjukkan dia adil. Tujuan hukuman adalah agar pelaku bisa tobat, bukan sekedar memberikan hukuman. Wanita tua itu mengangguk dan terdiam. Gessi Ye berujar, intinya, ada masalah di akademi kita. Tanpa bantuan akademi Guanxuan dan keluargaan di dataran tengah negara es, bagaimana mungkin klan naga asli berani begitu sombong dan secara terbuka melanggar aturan ujian seni bela diri? Hukum berat pada Wendy Lu dan keluargaan hanya untuk memberi peringatan pada akademi lain dan terutama keluarga bangsawan. Saat mengatakannya, cahaya dingin berkilat di matanya. Ketika kakak seperguruan Oril menjadi kepala akademi, keluarga bangsawan itu masih terkekang, tapi ketika kakak seperguruan, sekarang, pengaruh keluarga bangsawan itu semakin besar. Wanita tua itu menghembus napas pelan. Dia nggak berani mengatakan apapun tentang akademi. Sander Ye nggak berujar apa-apa lagi, dia menghilang di kejauhan. Sekte Dao. Kala itu, Sander Ye sedang berbaring telanjang di tempat tidur, Sisil Nanling sedang mengoleskan obat. Dia terbakar parah oleh api naga, jadi terluka parah. Sander Ye awalnya mau oles kaum sendiri, tapi sayangnya sesudah pertarungan tersebut, dia nggak hanya terluka parah oleh api naga, tapi juga kelelahan. Jangankan mengoleskan obat, dia bahkan sulit bergerak. Sisil Nanling menatapi Sander Ye yang telanjang, dia berkedip lalu berujar, adik seperguruan Sander, jangan gugup. Aku hanya oleskan obat, gak akan melakukan apapun. Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu berujar dengan gemetar, kakak senior, kalau begitu bisakah kamu jangan menyentuhku lagi? Segera oleskan obatnya. Bersambung. Bab 73, Ayahmu yang bilang. Sander Ye terdiam. Sedari pulang, kakak seperguruan menyentuhnya sampai sekarang. Bagaimana dengan mengoleskan obat yang dijanjikan? Dia pemuda normal yang energi, mana tahan dengan sentuhannya. Kalau terus begitu, sepertinya dia akan berulah. Jadi,
dia segera melarang. Sisil Nanling tersipu. Dia segera mengeluarkan botol giok dan berujar, "Adik seperguruan Ye, ini cairan peremajaan sumsum, obat tingkat langit. Agak sakit, ditahan saja." Sander Ye mengangguk, "Ya." Sisil Nanling menuangkan cairan peremajaan sumsum. Sander Ye mengernyit, nyeri. Bagaikan pisau menusuk daging, sakit sekali. Tapi, dia tetap bertahan. Sisil Nanling berbisik, "Bagaimana?" Sander Ye menarik napas, lalu menyeringai, "Lumayan." Sisil Nanling mengangguk. Saat berbicara, dia mulai mengusap kulit Sander Ye. Dia mengusap dengan lembut dan cermat. Dia nggak melewatkan satu bagian tubuh pun. Mereka tidak berbicara, suasana jadi ambigu. Sander Ye menggeleng dan mengabaikan pikirannya. Matanya tertutup dan memikirkan pertarungan tadi. Pertarungan di dunia naga asli membuat dia menyadari betapa lemahnya dia. Biarpun menjadi dewa pedang dan kekuatannya meningkat setidaknya 10 kali lipat, dia masih lemah. Naga langit kuno itu bisa membunuhnya dengan mudah hanya dengan proyeksi, apalagi Liam yang 10 kali lebih kuat dari naga langit kuno. Master kuat memang bisa menghancurkan dunia. Dia hanya dewa pedang. Nggak boleh puas. Begitu merasa puas, keampuhan akan terbatasi. Dia harus bervisi jauh. Sander Ye berujar dalam hati, "Tuan Pagoda, aku mau jadi lebih kuat." Pagoda kecil berujar dengan tenang, "Pelan-pelan saja." Sander Ye mengangguk, "Oke." Saat berbicara, dia berhenti lalu berujar, "Tuan Pagoda, apa kamu sembunyikan sesuatu?" Pagoda kecil berujar, "Enggak." Sander Ye terdiam. Pagoda kecil berujar, "Aku sembunyikan sedikit." Sander Ye berujar, "Kenapa leluhur klan Senge melakukan itu?" Ini selalu dia pikirkan. Sesudah terdiam beberapa saat, Pagoda kecil berujar, "Apakah kamu memang mau tahu?" Sander Ye mengangguk. Pagoda kecil berujar, "Sebenarnya dia wanita ayahmu." Mendengar ini, Sander Ye tercengang, "Wanita?" Pagoda kecil berujar, "Ya, jadi dia melakukan ini." Sander Ye berujar, "Tuan Pagoda, apakah ayahku punya banyak istri?" Pagoda kecil berujar, "Banyak." Sander Ye mengernyit, "Kenapa dia begitu playboy?" Pagoda kecil berujar, "Kakekmu juga punya banyak istri." Sander Ye agak terkejut, "Kakekku?" Pagoda kecil berujar, "Ya." Sesudah Sander Ye terdiam lama, dia berujar, "Ayahku adalah menantu yang dibeli orang, dan masih punya begitu banyak wanita. Ini keterlaluan." Pagoda kecil berujar, "Kalau begitu, apa kamu mau menikahi beberapa istri?" Sander Ye berujar, "Aku punya Grace." Pagoda kecil berujar, "Nggak masalah menikahi beberapa istri lagi." "Bagus kan?" Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu berujar, "Ini enggak." Pagoda kecil berujar, "Kenapa tidak?" Sander Ye berujar dengan serius, "Bagaimana bisa satu orang menyukai dua orang?" Pagoda kecil berujar, "Selama sama-sama bersedia, enggak masalah. Tentu saja, kalau kamu merasa nggak baik menikah dengan dua orang, maka keduanya jangan dinikahi. Apa salahnya berkencan dengan beberapa wanita sekaligus? Seperti punya banyak teman." Sesudah mengatakannya, dia berhenti dan berujar, "Bukan aku yang bilang, ayahmu yang bilang." Sander Ye menggeleng agak, "Ayahku? Lupakan. Kalau anak berkomentar buruk tentang ayah kandung, kayaknya nggak pantas." Pagoda kecil berujar, "Jangan bahas masalah ini. Kamu harus pulihkan lukamu dulu. Sesudah sembuh, kamu bisa berlatih. Harta klan naga asli cukup untuk kamu pakai. Tabungan klan naga asli." Mendengar ini, Sander Ye tersenyum. Kali ini dia memperoleh 7 juta kristal emas dari klan naga asli. Nggak hanya itu,
ada juga 100.000 kristal peri. Kristal peri adalah kristal spiritual di atas kristal emas, energi spiritualnya melimpah, itu kristal spiritual yang hanya bisa dihasilkan oleh nadi spiritual tingkat langit. Satu kristal peri setara dengan 100 kristal emas, sungguh berharga. Selain itu, dia sekarang punya hampir 100 mayat naga asli. Apa konsep ini? Kalau naga asli dijual, dia nggak tahu berapa harganya, tapi pasti tinggi. Intinya, dia kaya. Biarpun terluka parah, dia sangat bersemangat. Kali ini, kekuatannya nggak hanya meningkat pesat, tapi mendapat banyak benda ilahi. Sander Ye berujar, kali ini memang berkah di tengah bahaya. Saat berbicara, dia perlahan menutup mata. Rawat luka dengan tenang. Sembuhkan cedera agar bisa berlatih dengan baik. Kala itu, terdengar sebuah suara dari belakang Sisil Nanling. Apa Tuan Muda Ye ada? Begitu terdengar, Sander Ye dan Sisil Nanling terkejut. Sisil Nanling berbalik dan melihat seorang wanita berdiri di pintu. Wanita itu berjubah panjang, rambut berkuncir kuda, memegang kipas lipat di tangan kanan, terlihat heroik. Orang yang datang tidak lain adalah Gessi Ye. Gessi Ye melihat Sander Ye. Ketika dia melihat kondisi Sander Ye, dia terkejut, lalu tersenyum, kayaknya sekarang gak nyaman. Saat berbicara, dia mundur selangkah dan keluar dari pintu. Di dalam kamar, Sisil Nanling dan Sander Ye saling berpandangan. Sander Ye menggeleng, aku nggak kenal. Sisil Nanling juga menggeleng, aku juga nggak kenal. Di luar pintu, Gessi Ye tersenyum, halo, Tuan Muda Ye, aku dari Akademi Guanxuan. Akademi Guanxuan. Sander Ye menjadi waspada. Mungkinkah dia datang karena kehancuran klan naga asli? Gessi Ye tiba-tiba berujar, Tuan Muda Ye, bolehkah aku masuk untuk berbicara denganmu? Sander Ye berpikir sejenak, lalu menatap Sisil Nanling, kakak seperguruan, tolong tutupi aku. Sisil Nanling mengangguk, lalu menarik selimut dan menutupi Sander Ye. Sander Ye berujar, masuk. Gessi Ye masuk. Dia melirik Sisil Nanling sambil tersenyum tipis, lalu berjalan ke arah Sander Ye. Lalu, dia mengeluarkan botol giok putih dan menyerahkannya pada Sander Ye. Tuan Muda Ye, kamu terluka parah. Obat mujarab ini berguna untukmu. Sander Ye hendak menolak, ketika Sisil Nanling melihat kata-kata di botol giok putih dan berseru, pil elemen suci, ini pil tingkat peri yang legendaris. Tingkat peri. Sander Ye tampak terharu, di atas tingkat langit adalah tingkat suci, di atas tingkat suci adalah tingkat peri. Pil tingkat peri sangat berharga. Salah, pil tingkat suci saja sudah sangat berharga. Profesi alkemis yang mulia sangat langka bahkan di dataran tengah negara es. Biarpun Sisil Nanling sangat tergoda, dia nggak terima, malah menatap Sander Ye. Sander Ye menatap Gessi Ye, apa maksudmu? Gessi Ye tersenyum, Tuan Muda Ye, aku nggak berniat buruk. Aku datang untuk meminta maaf pada Tuan Muda Ye atas nama Akademi Guanxuan. Sander Ye mengernyit, minta maaf. Gessi Ye mengangguk, ujian bela diri dunia bawah adalah kesalahan akademi. Aku minta maaf karena kamu diperlakukan gak adil dan tertindas. Sander Ye melirik Gessi Ye, dia terkejut. Gessi Ye berujar, Tuan Muda Ye, kalau kamu mau kembali ke akademi akan. Sander Ye menggeleng, gak perlu. Gessi Ye hanya Sander Ye. Akademi bersedia membuat pengecualian untuk Tuan Muda Ye, yaitu bisa masuk pusat Akademi Guanxuan. Mendengar itu, ekspresi Sisil Nanling berubah drastis. Pergi ke pusat Akademi Guanxuan. Ini peluang besar. Tapi Sander Ye menggeleng, enggak. Sesudah Gessi Ye terdiam beberapa saat, dia mengangguk,
Tuan Muda Ye, sekali lagi aku minta maaf atas nama akademi. Kalau kamu bersedia kembali ke akademi, pintu akademi akan selalu terbuka untukmu. Kamu sembuhkan lukamu, aku nggak mengganggumu lagi. Setelah itu, dia pergi. Saat itu, Sisil Nanling berujar, klan naga langit kuno termasuk pusat akademi Guanxuan. Apa mereka akan membalas dendam pada adik seperguruanku? Gessie Ye berujar, secara terbuka, mereka nggak berani. Wajah Sisil Nanling menjadi muram, kalau diam-diam. Gessie Ye mengangguk, kalau diam-diam, mereka pasti akan lakukan. Sisil Nanling menatap Gessie Ye, apakah kamu dari pusat akademi Guanxuan? Gessie Ye mengangguk, ya. Pusat akademi. Sander Ye terharu. Dia nggak menyangka orang-orang dari pusat akademi Guanxuan akan datang. Sisil Nanling ragu-ragu sejenak, lalu berujar, bagaimana dengan keluarga An? Sesudah Gessie Ye terdiam, dia berujar, aku hanya bisa menahan mereka secara terbuka, tapi secara diam-diam mereka pasti akan mengincar Tuan Ye. Sisil Nanling menatap Sander Ye dan berujar, apa yang harus kita lakukan? Sesudah Gessie Ye terdiam lama, dia menghembus napas, Nona, kalau mau katakan yang sebenarnya, masalah ini kesalahan mereka, aku sudah menghukum mereka, tapi aku tahu mereka pasti akan balas dendam, tapi kalau mereka nggak membalas terang-terangan, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, ada perbedaan antara mau melakukan kejahatan dan belum melakukan kejahatan. Sander Ye berujar, kalau naga langit kuno dan keluarga An datang membalaskan dendam padaku sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Gessie Ye melihat ke arah Sander Ye, kalau naga langit kuno datang untuk membalas dendam padamu sekarang, aku akan meminta pengawal menangani mereka, lalu memulai proses menghukum klan naga langit kuno, dan meminta kabinet akademi menghukum mereka. Tapi hasil ini di luar kendaliku. Sander Ye menatap Sander Ye dan berujar, bagaimana kalau itu keluarga An? Gessie Ye berpikir sejenak dan lalu berujar, aku akan melakukan yang terbaik untuk menghentikannya dan memulai proses menghukum keluarga An. Sander Ye tersenyum, menurutmu, apa hasil akhirnya? Gessie Ye menatap Sander Ye, hasil akhirnya adalah Tuan Muda Ye akan mati dengan mengenaskan. Sesudah Sander Ye terdiam beberapa saat, dia berujar, nggak ada keadilan, kan? Gessie Ye menghembus napas rendah, ada keadilan, tapi membutuhkan kekuatan untuk bisa memenangkannya. Ini kenyataan. Sander Ye menggeleng dan tersenyum. Gessie Ye berujar, Tuan Ye, akademi sudah melakukan banyak hal untuk alam semesta sejak didirikan, tapi ada masalah juga di akademi. Ini adalah fakta. Tapi, aku masih yakin dengan akademi. Aku yakin, akademi akan lebih baik di masa depan. Sander Ye melirik ke arah Gessie Ye dan berujar, Nona, kamu sangat baik. Kalau akademi punya lebih banyak orang sepertimu, itu pasti akan lebih baik. Gessie Ye tersenyum, terima kasih Tuan Ye. Tuan Ye harus berhati-hati terhadap keluarga An dan klan naga langit kuno. Sesudah mengatakannya, dia berhenti lalu berujar, saranku adalah Tuan Ye harus bekerja keras untuk meningkatkan diri sendiri. Dalam menghadapi kekuasaan dan ketidakadilan, yang bisa kamu lakukan hanyalah menjadi lebih kuat dari mereka. Biarpun aku sudah membaca hukum Guanxuan sepanjang hidupku, dalam banyak kasus, tinju lebih berguna daripada hukum Guanxuan. Sander Ye tersenyum tipis, terima kasih atas saranmu. Gessie Ye mengangguk, selamat tinggal. Sesudah mengatakannya, dia berbalik dan pergi. Sander Ye melihat sosok Gessie Ye yang berjalan pergi, nggak tahu apa yang dia pikirkan. Bersambung.